Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 44. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Di sini ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba, yaitu huruf ta ya, selain mim dan ba. Maka mim sukunnya dibaca jelas. Alam tara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra-nya berbaris di atas barisnya fathah. Maka cara bacanya tebal. Pangkal lidah kita angkat ya, cara menebalkannya. Alam tara ilal. Ila jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat jika berhenti. Jadi ini yang bengkok ini alif, alif bengkok atau alif maksurah. Namun dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Kalau tidak berhenti atau kita mewasalkan bacaan, maka mad ini gugur. Namanya takholus bil hadfi. Jadi kalau wasal baca lamnya ini pendek. Ilalladzi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, yaitu huruf mad dan huruf lam sukun. Karena pada dasarnya lam tasydid ini mengandung lam sukun dan lam fathah. Pertemuan 2 sukun maka sukun pertama dilepaskan sehingga lamnya pendek. Ilalladzi. Alla, hukum alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Tadi sudah dijelaskan kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan dzal. Karena lam ini double, ada lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam lagi. Cara bacanya dimasukkan. Ilalladzi. Dzi mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara membacanya dzal yang barisnya kasrah ini panjang 2 harokat. Ilalladzina mad badal karena ada waw sukun yang didahului hamzah yang berbaris dhammah. Panjangkan 2 harokat bacanya. Jadi ini alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah juga. Pokoknya yang bunyinya a, i, u maka itu adalah mad badal. Hati-hati tertukar dengan mad tabi'i. Tu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Cara membacanya panjang taknya 2 harokat. Utunasi. Si juga mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka shodnya panjang 2 harokat. Nasibam. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim. Maka tanwin fathah ini masuk ke mim. Nasibam bunyi m langsung dan dengungkan, ditahan bunyi m-nya. Nasibam minal. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lamnya menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf. Maka lam sukun dibaca jelas. Alif lam qamariyah atau izhar qamari. Minal kita. Ta mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta. Cara membacanya dipanjangkan taknya 2 harokat. Minal kitabiyash. Huruf shin punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya tafashi. Tafashi itu artinya ada
angin yang menyebar di dalam mulut kita. Yashtaru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris di atas dhammah. Cara bacanya tebal, pangkal lidah kita naik. Yashtaru, ru mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Cara membunyikannya panjang, ro-nya 2 harokat. Yashtaruna, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dhad. Cara membacanya alif lamnya tidak perlu dibaca atau diidghamkan ya. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsi. Yashtaruna dhala, lam atau bi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak maka dibaca panjang, lamnya 2 harokat. Dhalalah, tak marbutoh jika berhenti jadi ha sukun. Dhalalah. Oke, tadi kita sampai sini. Ad-dhalalata wa yuri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ro-nya ini berbaris di bawah kasrah. Maka dibacanya tipis, pangkal lidah datar. Wa yuri, ri mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka ro-nya panjang 2 harokat. Wa yuridu, du juga mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka dalnya panjangkan 2 harokat. Wa yuriduna ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf ta disertai dengungan. Dengungnya sedikit karena ta ini makhrajnya dekat dengan nun. Tadillus, tadillu jika berhenti di lu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri karena waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah maka panjang 2 harokat. Nah, namun dibaca panjang 2 harokatnya ini hanya jika berhenti di sini. Kalau tidak berhenti, madnya ini gugur, lamnya pendek, tadillus langsung masuk ke sin. Namanya takhallus bil hadzfi. Jadi kenapa kok jadi pendek? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw, sukun kedua sin sukun. Karena pada sin tasydid ini ada sin sukunnya juga ya, sin sukun dan sin fathah. Sukun ketemu sukun, maka sukun pertama dilepaskan sehingga lamnya dibaca pendek. Tadillus, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak kita baca, dilewatin. Tadillus sabil, bil mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului baris kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah lam. Jika berhenti, ba-nya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan apa arti dari tanda waqaf ini ya, apa artinya dan bagaimana jika kita menemukan tanda waqaf ini.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.